Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Anissa Septianingsih dengan NIM 203111115. Jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai 3 topik dalam pembahasan PAR atau Participatory Action Research. Tentunya topik yang pertama mengenai pengertian dari PAR itu sendiri itu apa sih? Terus yang kedua, bagaimana PAR itu bisa dilakukan? Dan yang terakhir yaitu bagaimana jika kita mengambil masalah sekitar masyarakat jika diangkat menjadi gambaran aksi dalam sebuah PAR. Topik yang pertama, apa sih sebenarnya penelitian berbasis PAR itu? Mengambil pendapatnya dari Kemis dan MC Tagert atau Mick Tagert, bahwa PAR ini merupakan penelitian tindakan kegiatan itu sebagai hasil dari proses penelitian, yaitu penelitian yang diawali dengan merencanakan, melakukan tindakan atau aksi, dan evaluasi dari hasil tindakan. Jadi proses penelitian PAR ini merupakan tindakan dalam memahami dan mengubah praktik sosial serta melibatkan praktisi pada tahap-tahap penelitian. Jadi kalau kita tarik kesimpulan, Participatory Action Research atau PAR ini adalah suatu cara membangun jembatan untuk menghubungkan orang. Nah, jenis penelitian ini adalah suatu proses pencarian pengembangan pengetahuan praktis dalam memahami kondisi sosial, politik, lingkungan, ataupun juga ekonomi. Jadi singkatnya penelitian itu mencari sesuatu untuk menghubungkan proses penelitian ke dalam proses perubahan sosial. Nah, penelitian ini itu mengakui kalau proses perubahan itu adalah sebuah topik yang dapat diteliti. Penelitian ini juga membawa proses penelitian dalam lingkaran kepentingan orang dan menemukan solusi praktis bagi masalah bersama dan juga isu-isu yang memerlukan aksi. Kemudian dijadikan refleksi bersama dan memberikan kontribusi bagi teori praktis. Selanjutnya, bagaimana penelitian PAR ini dilakukan? Menurut Zuber-Skerrit, itu ada 4 tema dasar dalam penelitian berbasis PAR ini. Yang pertama yaitu kolaborasi melalui partisipasi, kemudian mendapat pengetahuan dan perubahan sosial. Apabila dijabarkan, penelitian berbasis PAR ini dilakukan apabila adanya partisipasi. Nah, partisipasi ini tuh dilakukan oleh peneliti dan juga peserta ataupun partisipan ataupun masyarakat. Partisipatif baik dari peneliti maupun masyarakat ini dalam arti bahwa ia sebuah kondisi yang diperlukan di mana orang memainkan peran kunci di dalamnya dan memiliki informasi yang relevan tentang sistem sosial maupun komunitas yang tengah berada di bawah pengkajian penelitian. Dan mereka ini berpartisipasi dalam rancangan dan ikut juga dalam mengimplementasikan rencana aksi itu yang didasarkan pada hasil penelitian. Yang kedua, penelitian PAR ini dilakukan apabila harus ada riset. Riset ini juga membutuhkan adanya seorang peneliti dan juga partisipan, peserta ataupun masyarakat. Yang PAR ini melibatkan pelaksanaan penelitian untuk mendefinisikan sebuah masalah maupun menerapkan informasi ke dalam aksinya itu sebagai solusi atas masalah yang telah terdefinisi. Jadi PAR ini adalah penelitian oleh, penelitian dengan, dan juga penelitian untuk orang, bukan sekedar penelitian terhadap orang. Yang terakhir, penelitian PAR ini dilakukan adanya aksi, di mana PAR ini kalau kita gambarkan adalah sebuah seni, yaitu seni dalam membangun jembatan mencapai pemahaman yang saling menguntungkan, dan juga jembatan dalam mencapai pemahaman yang saling menghubungkan orang, gagasan, dan juga sumber. Akhirnya membangun hubungan melalui itu kita dapat menciptakan landasan yang kokoh antara perorangan dan juga komunitas.
yang akhirnya menciptakan kita ini saling bekerja menuju solusi yang saling menguntungkan lah atas masalah bersama. Oh iya, dalam tindakan aksi penelitian PAR yang dilakukan itu harus melakukan refleksi kritis ya terhadap konteks sejarah, politik, budaya, ekonomi, agama, geografi, dan juga konteks lain yang terkait. Nah, di dalam kegiatan PAR ini, peneliti atau praktisi PAR itu tidak memisahkan diri dari situasi masyarakat yang diteliti, melainkan si peneliti ini atau praktisi PAR itu melebur ke dalamnya dan juga bekerja sama dengan warga dalam melakukan PAR. Jadi PAR ini membahas kondisi masyarakat berdasarkan sistem makna yang berlaku di situ. Topik yang ketiga yaitu gimana sih kalau masalah sekitar masyarakat itu kita angkat menjadi gambaran aksi dalam penelitian berbasis PAR. Sebagai contohnya, saya akan mengangkat sebuah masalah yang ada di sekitar masyarakat muslim khususnya. Ini sering terjadi dan juga dianggap sepele ya, padahal ini adalah hal yang sangat perlu diperbaiki ataupun dirubah. Mengenai sebagai warga muslim, kita kan dalam melafalkan ayat suci Al-Quran wajib hukumnya sesuai dengan makhorijul huruf ataupun kaidah tajwidnya. Nah, masalah yang sering terjadi yaitu banyak di antara kita sebagai warga muslim dalam mengucapkan pelafalan ayat suci Al-Quran itu kurang sesuai dengan makhorijul huruf. Maka dari itu perlu adanya perubahan yaitu dengan pembelajaran tahsin. Di sekitar lingkungan saya ada sebuah TPA namanya Fastabihul Khairat di Masjid Al-Mu'minun, Desa Kerakitan, Bayat, Klaten. Nah, di sana ini program utamanya adalah tahfidz, yaitu pembelajaran tentang menghafal ayat suci Al-Quran. Karena terlalu fokus untuk mengejar program utamanya yaitu hanya sebatas menghafal ayat suci Al-Quran, jadinya santriwan maupun santriwati di TPA Fastabihul Khairat Masjid Al-Mu'minun Kerakitan ini kurang sesuai ya dalam melafalkan hafalan ayat Al-Qur'annya itu kurang sesuai dengan makhorijul huruf ataupun kaidah tajwid. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Yang pertama adalah santriwan santriwati itu tidak dibekali pembelajaran tahsin sebelum dia lanjut ke pembelajaran tahfidz, yaitu program utama di TPA Masjid Al-Mu'minun. Apa sih dampaknya jika tidak dibekali pembelajaran tahsin? Dampaknya bagi santriwan santriwati ini dalam melafalkan hafalan ayat Al-Qur'annya itu kurang sesuai dengan makhorijul huruf. Dampak yang kedua yaitu santriwan santriwati tidak memahami kaidah tajwid pada ayat Al-Qur'an yang dihafalkan. Selanjutnya, kenapa sih bisa terjadi santriwan santriwati ini nggak dibekali pembelajaran tahsin dulu gitu sebelum pembelajaran tahfidz? Yang pertama, karena belum ada kesadaran ya dari pihak ustadz maupun ustadzah untuk mengutamakan pembelajaran tahsin sebelum pembelajaran tahfidz di TPA. Terus alasan yang kedua karena belum ada edukasi buat ustadz ustadzahnya untuk pembelajaran tahsin di TPA. Kemudian alasan selanjutnya karena belum ada pihak yang mendampingi ustadz ustadzah dalam memahami arti pentingnya menekuni pembelajaran tahsin ini sebelum lanjut ke program utamanya yaitu tahfidz, pembelajaran tahfidz di TPA. Next, alasannya karena belum ada simulasi pendampingan ustadz ustadzah dalam pembelajaran tahsin di TPA. Kemudian alasan selanjutnya karena belum ada pihak nih yang menginisiasi pendampingan ustadz ustadzah dalam ataupun untuk membuka pembelajaran tahsin sebagai program utama di TPA Fastabihul Khairat Masjid Al-Mu'minun. Alasan yang terakhir karena belum ada yang menginisiasi simulasi pendampingan dalam pembuatan program utama yaitu program utama pembelajaran tahsin sebelum lanjut ke pembelajaran tahfidz di TPA Fastabihul Khairat Masjid Al-Mu'minun. Tentunya harapan jika santriwan maupun santriwati itu dibekali pembelajaran tahsin dulu sebelum lanjut ke pembelajaran tahfidz
Itu harapannya santriwan-santriwati dapat melafalkan hafalan ayat Qur'annya itu sesuai dengan makharijul huruf. Kemudian harapan yang kedua, santriwan-santriwati juga dapat memahami ya kaidah tajwid pada ayat Al-Qur'an yang sudah dihafalkan. Selanjutnya, dimensi transformasinya. Apabila santriwan-santriwati itu dibekali pembelajaran tahsin sebelum pembelajaran tahfidz, yaitu ada kesadaran ya dari pihak ustadz ataupun ustadzah untuk mengutamakan pembelajaran tahsin dulu sebelum lanjut ke pembelajaran tahfidz di TPA. Kemudian ada edukasi buat ustadz ataupun ustadzah untuk pembelajaran tahsin di TPA. Kemudian ada pihak lah yang mendampingi ustadz ataupun ustadzah dalam memahami arti pentingnya menekuni pembelajaran tahsin dulu sebelum pembelajaran tahfidz di TPA. Kemudian ada simulasi dalam pendampingan ustadz ustadzah untuk pembelajaran tahsin di TPA. Kemudian ada pihak yang menginisiasi untuk pendampingan ustadz ustadzah dalam membuka pembelajaran tahsin sebagai program utamanya di TPA. Kemudian dimensi transformasinya ada yang menginisiasi untuk simulasi pendampingan dalam pembuatan program utama, dengan program utamanya ini pembelajaran tahsin dulu sebelum melanjutkan pembelajaran tahfidz di TPA. Oke, sebelumnya kita sudah mengangkat beberapa masalah dan juga penjabaran dari harapan-harapan masalah yang kita angkat. Kemudian kenapa sih dalam beberapa masalah ataupun harapan itu diperlukan aksi? Jadi alasan aksi itu harus dilakukan tuh kenapa? Ya karena pentingnya belajar tahsin sebelum menghafal ayat-ayat Al-Quran itu karena sebagai penyempurnaan dalam membaca ataupun melafalkan ayat-ayat Al-Quran yang sudah dihafal. Jadi hukum belajar tahsin dalam belajar ilmu tajwid itu adalah fardu kifayah, sedangkan kalau hukum membaca kitab suci Al-Quran dengan memakai aturan ilmu tajwid adalah fardu ain. Jadi kan dengan begitu membaca Al-Quran dengan menggunakan tajwid itu kan menjadi wajib ya hukumnya. Siapapun yang di dalam membaca Al-Quran tidak mempergunakan hukum tajwid, maka hukumnya menjadi dosa. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab suci Al-Quran yang baik dan benar, maka juga diwajibkan untuk kita mempelajari ilmu-ilmu tajwid demi kesempurnaan dalam membaca maupun melafalkan ayat Al-Quran. Sebenarnya tujuan utama dari pembelajaran tahsin sendiri karena menjaga lidah ya dari salah-salah dalam pelafalan Al-Quran. Adapun manfaat pembelajaran tahsin sendiri itu antara lain cerminan keimanan seseorang umat muslim terhadap kitab suci Al-Quran, terus juga mencapai kualitas yang tinggi dalam membaca dan juga mempelajari Al-Quran, dan menghindari kesalahan di dalam pelafalan maupun membaca Al-Quran. Jadi dengan demikian alasan aksi pembelajaran tahsin sebelum menghafalkan ayat Al-Quran harus dilakukan ya karena keduanya ini memiliki korelasi yang saling berkaitan antara satu dengan satu sama lain sebagai disiplin ilmu yang dapat menyempurnakan pembelajaran Al-Quran yang efektif, baik, dan juga benar sesuai dengan kaidah Islam. Oke, selanjutnya yang terakhir, bagaimana sih gambaran aksi tersebut apabila dilaksanakan? Jadi kurang lebih seperti ini yang tertera dalam tabel ringkasan narasi aksi. Tujuan akhirnya apabila aksi tersebut dilakukan, tujuan akhirnya adalah santriwan dan santriwati itu dibekali pembelajaran tahsin sebelum pembelajaran tahfidz. Kemudian tujuannya ya santriwan-santriwati itu dapat melafalkan hafalan ayat Al-Qur'annya itu sesuai dengan makharijul huruf. Nah, apabila sudah diaksikan, ada dua hasil yang akan tercapai. Hasil yang pertama, ustadz-ustadzah ini mengutamakan pembelajaran tahsin dulu sebelum lanjut ke pembelajaran tahfidz. Hasil yang kedua, ustadz-ustadzah itu dapat membuka pembelajaran tahsin, dan pembelajaran tahsin itu
dijadikan program utama. Jadi yang sebelumnya program utamanya pembelajaran tahfidz itu dirubah menjadi program utamanya pembelajaran tahsin. Nah, dalam mencapai hasil 1 dan hasil 2 dalam kegiatannya, untuk mencapai hasil 1 kegiatannya yaitu mengedukasi, yaitu edukasi mengenai pentingnya pembelajaran tahsin sebelum pembelajaran tahfidz di TPA. Untuk mencapai hasil yang kedua, diadakannya ataupun dilakukannya kegiatan simulasi pendampingan nih dalam pembelajaran tahsin di TPA. Adapun beberapa sub-sub kegiatan dari kegiatan 1, yang pertama, untuk mengedukasi kita perlu mengundang guru khususnya nih, guru khusus yang sudah mencapai standar profesi ilmu tahsin lah, untuk memberikan edukasi terkait pembelajaran tahsin di TPA. Kemudian sub kegiatan yang kedua, mempelajari pengajaran tahsin bersama ustadz-ustadzah TPA dan juga guru khusus yang diundang. Kemudian sub kegiatan yang ketiga yaitu mengajari pembelajaran tahsin kepada santriwan-santriwati bersama guru khusus di TPA. Kemudian dalam sub-sub kegiatan kedua ini kan simulasi pendampingan ya dalam pembelajaran tahsin. Maka sub-subnya yang pertama yaitu melakukan dulu simulasi pendampingan dalam pembelajaran tahsin di TPA. Kemudian yang kedua, ustadz dan ustadzanya itu menginformasikan dan juga menyimulasikan nih pelaksanaan program pembelajaran tahsin di TPA. Kemudian yang ketiga yaitu menyimulasikan pelaksanaan pembelajaran tahsin selama kegiatan TPA berlangsung. Adapun sumber daya yang dibutuhkan apabila gambaran aksi dilakukan dalam kegiatan 1, yang pertama kita membutuhkan guru khusus di bidang tahsin, kemudian ustadz-ustadzah TPA juga ikut terikat, kemudian memerlukannya alat media yaitu berupa mushaf dan juga buku alat tulis. Dalam kegiatan kedua kita membutuhkan ustadz-ustadzah di TPA terkait, kemudian membutuhkan santriwan dan santriwati dalam simulasi pembelajaran tahsin, dan alat medianya kita membutuhkan mushaf, buku dan juga alat tulis. Adapun pihak yang terkait dalam kegiatan pertama tentunya guru khusus bidang tahsin dan ustadz-ustadzah di TPA Fastabihul Khairat Masjid Al-Mu'inun. Kegiatan yang kedua kita membutuhkan pihak dari ustadz-ustadzah TPA sendiri dan juga santriwan ataupun santriwati di TPA Fastabihul Khairat Masjid Al-Mu'inun. Adapun dalam penentuan indikator dan verifikasi transformasi dari gambaran aksi yang dilakukan dalam kegiatan 1, yaitu dengan wawancara secara langsung dengan kegiatan observasi. Kegiatan kedua pun sama, penentuan indikator dan verifikasi transformasinya dengan wawancara secara langsung melalui observasi. Baik, itulah beberapa penjelasan mengenai participatory action research, mulai dari pengertian, terus juga bagaimana PAR itu dilakukan, dan contoh dari masalah yang bisa diangkat, harapan, rencana aksi, dan alasan, kemudian juga gambaran aksi jika dilakukan. Sudah berhasil dipaparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.